Geger, pernyataan Nikita Mirzani yang menuding pihak-pihak yang menolong bapak penjual es teh yang dikatai kata kasar oleh Gus Miftah, lalu memposting di sosial media sebagai bentuk mengumbar perbuatan baik mereka. Lantas benarkah pernyataan Nikita tersebut sebagai bentuk keberpihakan dan juga pembenarannya terhadap apa yang dikatakan Gus Miftah kepada penjual es teh yang kini viral? Benarkah Nikita Mirzani pun siap dihujat dengan pernyataan tersebut? Seperti apa respon praktis hukum Sunan Kalijaga dan Farhad Abbas atas viralnya video Gus Miftah yang tampak merendahkan orang kecil tersebut? Seperti apa pula tanggapan Ustadz Dery Sulaiman atas pernyataan Gus Miftah? Bagaimana pula klarifikasi dari kuasa hukum Gus Miftah atas apa yang dilakukan oleh kliennya? Seperti apa pula Gus Miftah yang kemudian mendatangi si penjual es teh untuk meminta maaf? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kejadian Gus Miftah yang berkata kasar kepada bapak pedagang es teh di lokasi dakwanya baru-baru ini membuat gempar sosial media. Banyak orang yang merasa kecewa dengan tindakan Gus Miftah tersebut yang dinilai telah merendahkan harkat dan martabat pedagang es teh. Namun, setelah kejadian tersebut, yang mengejutkan adalah banyak orang yang bersimpati dan memberikan bantuan materi kepada pedagang es teh tersebut. Dari aksi menolong berbagai pihak inilah, banyak pula pihak yang mendokumentasikan dan memviralkan di sosial media masing-masing. Di mana hal tersebut membuat Nikita Mirzani gerah hingga ikut angkat bicara melalui sosial media pribadinya. Menurut Nikita Mirzani, semua orang yang membantu bapak penjual es teh tersebut lalu mendokumentasikan dan mempostingnya di sosial medianya, dinilai oleh Nikita adalah orang-orang yang butuh dengan pujian. Nikita juga mengatakan bahwa ia sering membantu orang namun tidak mempostingnya di sosial media. Nikita pun menyarankan kepada semua pihak, jika ingin membantu orang lain, bantulah orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti orang terlantar dan juga penyandang disabilitas serta korban bencana alam. Jika membantu pihak-pihak tersebut lalu didokumentasikan dan diposting ke sosial media, dinilai oleh Nikita Mirzani merupakan hal yang baik dan juga wajar. Terkait perbedaan pandangannya terhadap penjual es teh yang dikatai kasar oleh Gus Miftah, Nikita Mirzani pun mengaku jika ia siap dibully. Gue gak mau ikutan bantu-bantu es teh, gak ada. Gue mendingan bantu-bantu, masih banyak yang mau gue bantu-bantu di pinggir jalan Alhamdulillah di Jogja juga gue alhamdulillah udah banyak bantu. Tapi gak gue storyin, tapi gak gue posting, tapi gak gue taruh di sosial media gue, enggak. Gue gak butuh dipuji-puji, baik ya, gak ada. Bantu ya bantu aja. Udah tahu kan yang bantu banyak tuh, bapak es teh tuh. Tapi semua yang mau ngebantuin dia di videoin. Aduh, gak ngerti deh gue sama negara ini. Kalau kalian punya uang, ya bantu tuh yang bener-bener terlantar, bantu tuh yang orang disabilitas tuh di pedalaman tuh banyak tuh kemarin baru ada gunung erupsi, ada nggak kalian bantu? Kalian kontenin wajar tuh, nggak apa-apa tuh, keren. Penjual es teh yang lain itu jadinya ini tahu nggak apa namanya? Yuk. Jadi minder. Kalian minta komentar gue kan nih, komentar gue tuh selalu berbeda sama orang-orang deh. Gak apa-apa ya, rekam deh, lo bully deh. Gak ada masalah.
Apa yang dikatakan Nikita Mirzani tersebut diakuinya tidak bermaksud untuk membenarkan apa yang telah dilakukan oleh Gus Miftah kepada si penjual es teh. Nikita sendiri tidak serak dengan cara Gus Miftah tersebut. Namun, menurut Nikita Mirzani, memang sudah menjadi gaya Gus Miftah dalam berdakwah. Dan menurut Nikita Mirzani, meski sudah melakukan hal yang menyakiti pedagang es teh tersebut, di mata Nikita Mirzani, Gus Miftah tetaplah orang baik, pendakwah yang hebat, dan bukanlah orang jahat, sehingga harus dihujat. Nikita pun meminta netizen jangan karena satu kesalahan yang telah dilakukan melupakan 1000 kebaikan dari Gus Miftah. Miftah nggak ada, gue juga nggak suka sama caranya. Gue tidak membenarkan apa yang dilakukan Gus Miftah, tapi asal kalian tahu, ya Gus Miftah itu memang begitu. Memang mulutnya begitu, mau gimana? Tapi dia bukan orang jahat. Kalian tuh jangan karena ada satu kesalahan, kebaikan yang 1000 kali lipat banyaknya itu kalian lupakan. Kalian kebiasaan netizen bercanda, cuman mungkin bahasanya aja kali yang kasar. Tapi kalian lupakan tuh kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kayak gitu kalian gampang terprovokasi. Orang Indonesia tuh ya gampang terprovokasi, latahan, gak punya pendirian. Nah itu kalian suka ikut-ikutan. Nah itu kalian. Viralnya video Gus Miftah ketika mengucapkan kata kasar kepada bapak penjual es teh di tempat dakwah yang dipimpinnya juga mendapat tanggapan dari para praktisi hukum. Sunan Kalijaga yang mengaku sebagai sahabat Gus Miftah mengakui bahwa tidak ada niat dari Gus Miftah untuk merendahkan pedagang kecil. Dan urusannya dengan penjual es teh pun sudah selesai dengan baik melalui permintaan maafnya secara langsung. Langkah Gus Miftah yang langsung meminta maaf menurut Sunan Kalijaga merupakan sebuah langkah yang patut ditiru. Di sisi lain, apapun yang sudah terjadi pada pedagang es teh tersebut, setelah kejadian yang tidak menyenangkan tersebut, pedagang es teh pun banjir rezeki dan hal tersebut patut untuk disyukuri. Tadi dia menjelaskan bahwa urusan beliau dengan bapak pedagang es teh sudah selesai secara kekeluargaan dengan baik. Tentunya dengan adab yang baik juga. Perlu disampaikan bahwa tidak ada maksud, niat, dan tujuan tentunya dari Gus Miftah untuk merendahkan siapapun. Tadi beliau menyampaikan permohonan maafnya juga, ya, dan dia sudah pastikan sudah selesai dengan baik. Bahkan akibat daripada viralnya, ya, terima kasih juga buat teman-teman netizen. Akibat viralnya ini, bapak pedagang es teh, alhamdulillah banjir rezekinya. Baik itu dari mana-mana lah, ya, dari mana-mana banjir rezekinya. Ini kita perlu contoh bahwa ada seorang pejabat ketika dia melakukan sesuatu atau kehilafan yang tidak luput, ya, kita semua manusia melakukan kehilafan, beliau dengan cepat, ya, meminta maaf kepada yang bersangkutan dan meminta maaf kepada publik. Gus Miftah itu tidak ada maksud menghina orang, hanya karena orang suka gue itu biasa, kayak biasa. Jadi justru tolong jangan hina atau kecilkan Gus Miftah. Justru ada manfaatnya buat itu kan. Gus Miftah juga minta maaf dengan proses jiwa besarnya dia. Dan Gus Miftah itu maksudnya biasanya kayak orang lucu-lucu, nggak pernah nonton ketoprak, nggak pernah nonton lenong atau apa, kan biasa juga. Nah, jadi bagus lah. Kalau saya Gus Miftah bilang, nah, saya ketawa-ketawa aja. Sejauh mana sih? Habis dibilang itu saya dikasih naik umroh atau dikasih apa? Dibeliin rumah kali ya, mungkin. Kalau saya Gus Miftah ini, ya udah, kan dia orang besar, orang benar, orang baik. Ya udah, jangan diadu-adu domba hal-hal yang kecil hanya gara-gara tersegar kita. Itu biasa. Supaya kayak bilang gila apa? Itu supaya waras. Dan jangan diartikan negatif, diartikan di denotasi kamus, tapi artikan jangan goblok. Kalau saya lihat dia ngelihat orang itu gendong-gendong ini
ya jualan, habisin gitu. Jadi maksudnya sih apa ya, ingin lebih menunjukkan bahwa lu akrab sama lu gitu. Tapi dimanfaatkan sama orang seolah-olah pejabat menghardik atau mengecilkan orang kecil. Viralnya video Gus Miftah ketika mengucapkan kata kasar kepada penjual es teh di lokasi dakwahnya juga mendapat tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman. Ustadz Dery Sulaiman mengaku senang karena Gus Miftah pun sudah meminta maaf langsung kepada penjual es teh tersebut. Dan ia pun mengakui kesalahannya termasuk di hadapan publik. Namun, menurut Ustadz Dery Sulaiman, ada sisi lain di balik kejadian itu yang tidak terlihat mata indera, di mana dampaknya justru penjual es teh tersebut kebanjiran rezeki. Mungkin kata-kata kasar Gus Miftah pahit bagi si penjual es teh, tapi kemudian mengalir berkah yang tidak terduga baginya sebagai pedagang kaki lima. Es tehmu joker, masih, yokono didol kok. Es tehmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya, sana kamu jual. Nah, kenapa harus ada kata? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana keadaan, membolak-balikkan suasana keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan. Kalau beliau buat majelis, dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa, apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar. Itu gak enak didengar, guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih hikmahnya nih. Itu harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang itu, bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang, ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah, ya, ibarat main gitar, gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digenjreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia genjreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fales, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Terus ini dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah. Heboh, Nikita Mirzani mempertanyakan aksi orang-orang yang membantu Bapak Sun Haji, pedagang es teh yang dikatai kasar oleh Gus Miftah dengan membuat video rekaman lalu menguploadnya di sosial media. Lantas, seperti apa kuasa hukum Gus Miftah ketika menjelaskan kejadian yang kini menimpa kliennya sampai viral pasca mengatai kasar pedagang es teh? Benarkah ada framing dari pihak tertentu di balik kejadian ini? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Video saat Gus Miftah sedang berdakwah yang membuat geger publik karena menyapa pedagang es teh dengan kata kasar ditanggapi oleh Majelis Ulama Indonesia.
Selain menjadi momen apes bagi Bapak Suhanji si penjual es teh, juga dinilai sebagai kekilafan Gus Miftah sebagai seorang pendakwah dan juga sebagai pejabat negara. Karena itu, menurut pihak MUI, kejadian tersebut menjadi sebuah pelajaran bagi para dai atau pendakwah agar memperhatikan kata-kata yang diucapkannya. Pihak MUI juga menilai apa yang terjadi saat ini bukan suatu upaya framing melalui sosial media karena Gus Miftah dengan rendah hati sudah meminta maaf langsung kepada penjual es teh dan diterima dengan lapang dada. Meski Gus Miftah sudah mendapatkan sanksi sosial di sosial media, namun pihak MUI pun juga berharap agar masyarakat memaafkan Gus Miftah karena pendakwah juga manusia dan bukan malaikat. Ya, ini malam yang tidak baik buat Pak Sun Haji namanya. Jadi pedagang esnya Pak Sun Haji, dia seorang pedagang kecil, ya, orang yang nggak mampu secara ekonomi. Dia berusaha untuk menghidupi keluarganya. Ini kan kronologinya nih. Nah, dia jualan es di tengah-tengah pengajiannya seorang pendakwah ya yang sudah populer, Gus Miftah ya kita kenal. Nah, itu ya kita semua menyaksikan. Kalau nggak ada yang videoin, nggak viral, nggak ada yang tahu itu. Karena ada yang videoin, pas juga itu videonya ya, dan viralkan sehingga orang terkaget-kaget. Kok seperti ini? Itu cara kemudian menyapa orang kecil ya yang sedang berjualan, menggunakan kata-kata kasar ya. Dan ini muncul kehebohan karena masyarakat kita nggak nerima itu ya, seorang pendakwah dengan posisi yang terhormat di masyarakat yang seharusnya menjaga lisannya menjadi contoh uswah bagi masyarakat, tiba-tiba di momen itu menyatakan kata-kata kasar ya. Konteksnya apakah itu dalam keadaan sedang menghibur atau sedang dalam keadaan ingin mencairkan suasana, kita nggak tahu, tapi yang jelas dari mimik Pak Sun Haji ya kelihatan tertekan ya dengan itu. Jadi ini jadi pelajaran buat para dai untuk betul-betul memperhatikan setiap apa yang dia katakan. Terlebih ini era medsos ya, orang gampang videoin, viralkan. Tapi yang jelas ini memang sudah bukan lagi sebuah framing karena Gus Miftah minta maaf dan ada kesaksian dari korbannya juga gitu. Ya, jadi ini sanksi sosial namanya. Kalau agama kan menganjurkan kita untuk menerima maaf seseorang, apalagi ini korban dengan pelakunya sudah bertemu ya. Dan kemudian kita tahu terjadi istilahnya maaf-maafkan. Tapi luka itu tentu nggak bisa dihilangkan juga. Ya kita berharap masyarakat nih untuk bisa memaafkan kekhilafan Gus Miftah. Insya Allah ini jadi pelajaran berharga bagi beliau, apalagi beliau pejabat negara ya, statusnya utusan khusus ya dari Bapak Presiden Prabowo, tentu menjaga nama baik pemerintahan Presiden Pak Prabowo, dan juga beliau harus bisa menjaga sebagai seorang pendakwah ya yang membawa akhlak. Sementara itu, para selebriti mengaku terkejut dan menyayangkan dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah kepada orang kecil sekelas Sun Haji yang berjuang untuk menafkahi keluarganya, dan itu pun terjadi di panggung dakwah, terlepas dia sebagai pejabat negara. Aku jujur ini pelajaran buat kita semua, apalagi kan menertawakan kalau misalkan katanya bercandaan. Bagi aku pribadi, kalau bercandaan itu misalkan kayak kita barusan bertiga sama-sama tertawa itu bercandaan. Tapi kalau misalkan ketika bercandaan kita sudah tidak memberi ada respon yang yang sama dengan bercandaan dengan yang niatnya kita menyakiti, lebih baik berhenti. Jadi jangan ditambah lagi bercandaannya gitu, karena lidah dan kata-kata tuh somehow lebih tajam dari senjata tajam ya. Banyak orang yang sakit hati karena ucapan kita, karena lidah kita, dan alhamdulillah bapaknya
cukup kuat mentalnya. Aku yakin bapaknya cukup kuat, sangat kuat mentalnya sebagai kepala keluarga gitu. Jadi ya aku berharap kita sama-sama bisa jaga lisan, apalagi kita ini yang public figure yang memang di look up sama orang, yang harusnya memberikan contoh sama orang. Kan permintaan maaf kurang cukup ya, apalagi kan beliau juga, aku nyebutnya beliau termasuk dari salah satu jajaran yang bisa dihormati, staf khusus lah gitu. Masyarakat banyak menuntut atau bahkan ada petisinya, mungkin bisa menjadi teguran bersama bahwa ini tidak elok lah di depan halayak ramai, apalagi mendiskreditkan mereka yang maaf kurang beruntung dari kita. Apapun itu konteksnya, mau itu bercandaan atau enggak. Bagi saya bercandaan nggak pakai mikrofon aja itu udah deg-degan, apalagi ini pakai mikrofon bicara dengan orang banyak. Kalau misalkan tujuannya untuk bercandaan, aku rasa sih mungkin sesuatu yang kebablasan. Kalau sudah kelihatan ekspresinya tidak nyaman, lebih baik detik itu langsung minta maaf gitu. Kalau aku mungkin sebagai seorang anak dengarnya sedih ya, sakit hati banget dengarnya. Iya, karena kan pas waktu di video itu dia bawa di kepalanya itu ya es teh manis dan mungkin mineral water gitu. Jadi saya bilang, Pak, saya mau borong yang ada di situ gitu loh. Dengan angka saya sebut ke Bapak ya 10 juta rupiah gitu. Makanya saya bilang, ada di postingan Sayap Hati juga yang kayak untuk donasi-donasi gitu. Saya bilang saya minta alamatnya dan beberapa saya story juga. Alhamdulillah cepet banget itu netizen memberikan informasi, dan akhirnya saya mengutus anggota, dan kebetulan Kak Bobby Tince ke WA saya, dia mau ke sana untuk memberikan umroh gratis juga. Akhirnya, Kak, saya titip ya, boleh nggak 10 juta buat bapaknya. Alhamdulillah, emang Allah maha baik, dipermudah, dan kebetulan paling pagi saya memberikan bantuan tersebut, dan mungkin pertama gitu loh untuk menemukan bapak tersebut gitu loh. Kan sekarang saya di Komisi B yang membawahi juga tentang UMKM, bahwa UMKM ada tugas saya bagaimana memajukan UMKM di Indonesia. Bapak tersebut bukan lagi usaha menengah, tapi benar-benar usaha yang dari dasar banget, yang hanya modal sedikit, yang membutuhkan banyak tenaga. Dan saya juga sebenarnya mengingat bapak saya tuh dulunya waktu saya kecil tuh dagang asongan di kapal-kapal, di terminal. Jadi saya ingat bapak saya sendiri gitu, dan tersentuh ketika kok ada orang mencari nafkah, boro-boro dibeli, kok malah dihina gitu loh. Ya, saya nangis waktu itu, saya sedih banget karena jujur setiap kali saya turun ke dapil, ketika saya tuh ada turun ke masyarakat, ada pedagang-pedagang di yang saya temuin, saya selalu bilang, ibu, saya gratisin itu, saya udah kasih sekian per warung, misal 300.000, ambil makanan terutama es teh manis, memang icon banget. Saya bilang, ya Allah, kok pas banget gitu ya. Saya sedih banget karena merasa bahwa saya salut gitu sama bapaknya dengan kondisi dia sendirian, bahwa beban di kepalanya mencari nafkah dan mengalami hal seperti itu. Saya jujur sangat sedih banget. Di sisi lain, pengacara Gus Miftah juga menjelaskan maksud dan tujuan Gus Miftah melakukan hal tersebut hanya sebagai candaan karena dakwah Gus Miftah terbiasa dengan cara nyeleneh. Namun, menurut kuasa hukum Gus Miftah, ada upaya di sosial media untuk mendiskreditkan kliennya dengan sengaja memotong video tersebut, sehingga Gus Miftah pun menjadi terpojok. Namun, menurutnya, hal itu pun sudah terbiasa dalam dunia demokrasi. 4 jam kemudian kan gue sudah langsung klarifikasi, ya kan, minta maaf. Dan pagi ini kalau nggak salah dia udah ketemu sama penjual ST-nya kan, si Pak Suhaji apa siapa ya. Itu ya menurut saya sih ya ini biasa terjadi di alam demokrasi, apalagi kebebasan pers yang dijamin di era pemerintahan yang baru ya. Kalau dari video sendiri yang saya lihat itu memang dipotong untuk diarahkan, dinarasikan terhadap mendiskreditkan klien saya. Ya itu sangat-sangat obvious ya, sangat-sangat sudah kelihatan sekali. Tapi menurut saya pribadi ya itu biasa ya dalam dunia berdemokrasi, artinya penggiringan opini, kemudian mendiskreditkan pejabat negara. Ya kan, dengan kebetulan kan Gus Miftah ini saya kenal cukup lama. Beliau ini dakwahnya atau syiarnya itu memang nyeleneh, dia ke tempat klub malam lah, kemudian dia tempat-tempat prostitusi, kemudian kolong jembatan dan sebagainya. Artinya cukup progresif dalam mensiarkan sebuah agama.
Nah, tapi dari meme yang saya lihat di X juga sama di Instagram, saya komentarin, memang cenderungnya menyudutkan klien saya bahwa dia jualan agama kan begitu. Terus lebih bagus jualan es teh katanya kan kayak gitu. Saya bilang itu sah-sah saja. Artinya masyarakat Indonesia sudah sangat jenuh mungkin karena memang tekanan ekonomi. Di dalam dunia demokrasi pro dan kontra itu wajib ada. Kamu nggak suka sama saya, wajib ada. Karena kenapa? Tidak semua orang punya standar yang sama. Betul? Nah, artinya ketika kita nggak suka sama orang, mau diputar kayak apa aja, mau kita bersihkan nama kita kayak apa, orang nggak suka. Nah, tapi karena ada penggalan itu dan ada tekanan ekonomi, ketika itu langsung muncul tuh, kebakar. Sama kayak tadi ada orang teriak maling, tahu-tahu bukan maling, tapi ada orang lari, ketika dia kena ada sesuatu kejadian lain, dia bisa dihakimi dan mati loh. Karena pikiran pendek itulah yang menyebabkan seluruh rangkaian kejadian ini sampai kejadian. Pengacara Gus Miftah angkat bicara terkait kejadian antara Gus Miftah terhadap pedagang es teh. Sebelumnya, Gus Miftah pun sudah meminta maaf dengan mendatangi pedagang es teh bernama Sunhaji tersebut. Lantas, seperti apakah pertemuan dan juga permintaan maaf Gus Miftah serta respon Sunhaji? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Sementara itu, Gus Miftah sebelumnya sudah meminta maaf secara publik. Bahkan sudah menyambangi rumah pedagang es teh tersebut untuk meminta maaf. Kehadiran Gus Miftah di rumahnya pun disambut hangat, bahkan dengan rasa haru biru dalam tangisan kegembiraan. Tak hanya itu, permintaan maaf dari Gus Miftah juga disambut baik oleh pedagang es teh tersebut, yang rupanya selama ini mengidolakan Gus Miftah dan selalu mengikuti pengajian Gus Miftah di beberapa tempat sembari ia menjual es tehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya perjalanan dari Jakarta yang mau Kang. Jakarta. Karena saya butuh silaturahmi dengan Kang Son Haji, es viral. Yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa ya? Terus di mana-mana di Purworejo mengikuti, sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, apa minta maaf sama Kang Son. Sudah, kalau maaf lahir batin. Dan nggak kira ya, Iya Pak. Pendapatmu di moro-moro rame. Enggak nyangka lah. Enggak. Niatnya guyon malah jadi ketawa-tawa. Tapi kemarin mau. Nah, kita bisa pengajian di sini. Alhamdulillah. Amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.